perbedaannya di mana? Sama Buddha ini adalah Buddha yang sempurna karena dia mencapai pencerahan dengan usaha sendiri. Beliau sempurna. Kalau kita baca Buddha Nusati Iti Piso Bagawa Arang sama Buddha Bicara dan Sampan juga kalau kalian tulis ada Sari Satta Dewa Manusia Buddha Bhagwati. Beliau pengenal segenap alam, guru manusia para dewa yang sempurna. Artinya apa? Beliau sudah tahu A sampai Z semesta ini, apapun, ya, termasuk karma setiap makhluk. Tahu bagaimana semesta ini, makhluk yang ada dalam semesta ini, semua dia tahu. Nah, beliau sempurna, beliau sudah namanya sama-sama Buddha, dan ini yang pertama sama-sama Buddha. Oke. Kemudian yang kedua Paceka Buddha. Paceka Buddha ini apa? Paceka Buddha sama dengan sama-sama Buddha dalam pencapaiannya, mencapai kebuddhaan dengan usaha sendiri, ya. Tetapi beliau belum seperti sama-sama Buddha mengenal segenap alam, belum, ya. Jadi beliau mengajarkan apa kalau begitu? Bukan mengajarkan dharma seperti sama-sama Buddha, ya. Kalau sama-sama Buddha mengajarkan dharma, 4 kebenaran Buddha, 8 jalan utama untuk karma dan seterusnya, itu tugasnya sama-sama Buddha. Kalau Paceka Buddha itu mengajarkan moralitas. Emang kalau moralitas manusia ada problem? Ada. Kapan? Jadi ketika sama-sama Buddha, ajaran sama-sama Buddha sekarang masih ada? Masih ada. Sampai kapan? Diperkirakan lebih kurang sekitar 2400-2400 tahun yang akan datang akan punah. Kenapa? Karena ajaran Buddha diperkirakan ya dari uraian dalam cerita dikatakan bahwa akan berlangsung 5.000 tahun ajaran Buddha Gautama. Sekarang sudah berapa tahun? Sudah setengahnya. Sisa setengahnya lagi, ya. Dan usia manusia berapa tahun sekarang? Rata-rata. Saya pernah ajarkan rumusnya simpel. Pada saat Buddha Gautama, usia manusia rata-rata 100 tahun, ya. Nah, sama-sama Buddha itu hanya bisa muncul pada rentang usia manusia antara 100 tahun sampai 80.000 tahun. Di atas 80.000 tahun tidak akan muncul sama-sama Buddha. Di bawah 100 tahun tidak akan muncul sama-sama Buddha. Clear, ya? Nah, pada saat sama-sama Buddha Gautama, usia manusia rata-rata 100 tahun. Ya, setiap 100 tahun dari parinirwananya Sang Buddha, usia manusia akan turun rata-rata 1 tahun. Ya, jadi usia manusia sekarang rata-rata berapa tahun? 100 dikurangi, kan lebih kurang Buddha Gautama 2600 tahun yang lampau, ya, 2600, jadi dikurangi 26. Usia manusia rata-rata saat ini 74 sekian. Dan 100 tahun kemudian 73, 72, dan ini sudah dijelaskan dalam suta. Usia manusia pelan-pelan akan turun terus, ya, sampai turun, moralitas hancur, sila, samadhi hanya beberapa. Saat itu setelah tidak ada ajaran sama-sama Buddha, Paceka Buddha baru muncul. Jadi Paceka Buddha tidak akan pernah muncul ketika masih ada ajaran sama-sama Buddha. Ya, jadi semua masing-masing punya tugasnya. Nanti Paceka Buddha muncul mengajarkan moralitas sehingga manusia menjadi lebih baik, usia manusia pelan-pelan naik sampai usia manusia tepat, ya, kondisinya tepat, baru muncul sama-sama Buddha lagi. Ketika sama-sama Buddha muncul, Paceka Buddha nggak akan ada di sana lagi, ya, gitu. Oke, nah yang ketiga ada namanya Sawaka Buddha. Sawaka Buddha ini sering disebut sebagai arahat, ya. Jadi Sawaka Buddha itu apa? Mereka makhluk yang mencapai kebuddhaan. Buddha artinya tidak ada pelajaran lagi, tidak ada penderitaan, karena tidak ada kondisi kematian, ya, tidak ada kondisi lagi munculnya badan jasmani dan seterusnya, dan tidak ada lagi terkondisi di 31 alam. Maka mereka sudah terbebas dari duka. Nah, pencapaian kebuddhaan di arahat dicapai melalui bimbingan guru. Kalau yang saat sama-sama Buddha dan Paceka Buddha itu mencapai pencerahan dengan usaha sendiri, maka yang ketiga Sawaka Buddha atau arahat itu mencapai kebuddhaan dengan bimbingan sama-sama Buddha. Jadi sama-sama Buddha guru manusia dan para dewa, guru manusia. Nah, manusia ya dia mencapai pencerahan, ya, atau
atau makhluk yang mencapai pencerahan atas bimbingan Sama Sang Buddha itu disebut sebagai arahat atau sawaka Buddha. Kita udah pahami 3 Buddha ini. Ya. Karena bicara tentang ini kedua satwa saya jelasin ini lebih kurang ya kalau mau sampai detail sampai mungkin ya 3 kali 2 jam sesinya. Kalau betul kita mau pahami sampai detail ya. Nah, cuma kalau ini simpel aja, sederhana aja dulu. Tetapi sebelum kita bicara tentang bodhisattva ini, kita harus memahami dulu konsepnya dasar. Buddha Gautama sebelum menjadi Buddha, ya sama seperti kita. Tapi Buddhis ini asik, ya bahwa semua makhluk, termasuk kita semua, ya adalah calon Buddha. Ya, atau kita semua memiliki bodhicitta, ya demi Buddha. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi Buddha. Itu dulu kita harus pahami. Karena kita masih belum tamat, belum selesai. Ya orang bilang masih banyak main-mainnya. Ya belum selesai di pencapaian kita. Ya kita masih berputar-putar. Sering diibaratkan seperti roda samsara itu saya ibaratkan seperti pernah lihat hamster. Hamster pernah ya. Hamster di kanan itu kayak lari di dalam satu kincir. Pagi, siang, sore, malam lari terus. Ya sampai di mana misalnya sekarang? Masih di sana. Ya persis nggak kayak gini kan? Sama. Kita ada di kurang. Maksud saya udah kayak hamster bolak-balik tuh. Lahir mati itu lagi bolak-balik di sana. Nah, Buddha adalah mereka yang sudah keluar dari lingkaran ini. Oke, jadi orang bilang, Buddha setelah keluar dari lingkaran ini ada di mana? Ya, ini pertanyaan banyak yang bertanya. Nanti kalau sudah jadi Buddha arah ada di mana? Sangat sulit memahami konsep ketika kita dalam ruangan ini, terus kita bicarakan sesuatu di luar ruangan. Kita sering bilang, di luar ruangan ada sofa, percaya nggak? Kan katanya. Nah, banyak yang bilang, saya mau buktikan sendiri gampang, jadi arahan, nanti udah selesai jawabannya. Ya kan gitu. Jadi Buddha, nanti kamu bisa ketemu jawabannya. Tapi pertanyaan ini nggak usah didiskusikan sekarang. Kenapa? Karena sangat sulit dipahami oleh manusia. Oke, manusia umumnya ya. Oke, nah ketika Buddha Gautama sebelum menjadi Buddha, ya pada masa 100.000 kalpa tambah 4 asen kayak kalpa yang lampau, pokoknya panjang ya. Kalau mau dengarkan cerita itu bisa di dalam Buddha Wamsa. Ya, yang mau baca ya riwayat Agung para Buddha, ya semua Buddha sebelum Buddha Gautama itu ada, ya dijelaskan semua Buddha sebelum Buddha Gautama. Ada bukunya lengkap, ya namanya Buddha Wamsa. Nah, siapa yang mau baca boleh. Ini bukannya langsung kalau baca. Ya, siapa yang mau? Nah, ada PDF-nya, nanti boleh minta. Ya, jangan tanya halaman ya. Biasanya langsung berapa halaman. Nah, kalau mau baca dikasih tahu halaman langsung, kayaknya ngantuk langsung. Halamannya lumayan. Ya, dia dari 3 set ya, hanya 3 set, simple ya, 3 set ya, 3 set 1, 2, 3, 1 set lebih kurang 1.200 halaman. Nah, ya, yang mau serius nanti minta ya, ada buku cetakannya juga ada buku PDF-nya juga ada lengkap. Baca bagus ya. Nanti umur Buddha sebelum Buddha Gautama bisa, sebelum Buddha ada Buddha yang lain, Buddha Kasyapa yang usia manusia saat itu rata-rata 20.000 tahun. Ya, sebelum Buddha Kasyapa ada Buddha Panagamana, usia manusia rata-rata itu 30.000 tahun. Sebelumnya Buddha Kakusanda, usia manusia rata-rata 40.000 tahun. Tinggi badannya berapa, di mana, itu semua ada ceritanya. Ya, terus jenis-jenis Buddha. Ya, Buddha kita belum jelaskan detail. Jenis Buddha ada hanya Sicika, Bodhisattva, banyak sekali. Nah, kita jelaskan dulu sebelum Buddha Gautama menjadi Buddha Gautama yang sebelumnya, beliau pada masa yang lampau sekali, ya itu nama-nama Buddha udah ada ya sebelumnya, dan nama-nama Buddha sesudah ini juga ada. Maitreya selanjutnya, habis itu siapa-siapa ada semua lengkap. Ya teman-teman ya, kalau di Theravada dibahas 27 ya Buddha sebelumnya plus Buddha Gautama, jadi 28 kalau di Theravada. Ya, tapi kalau di Mahayana yang dituliskan namanya itu 1000 Buddha sebelumnya, banyak ya. Terus 1000 Buddha saat ini namanya udah ada, dan 1000 Buddha akan datang. Wah, banyak ya? Banyak. Ya, kabar baiknya teman-teman coba cek, mana tahu namanya ada. Ya.
Nah kalau ada yang bilang, Buddha Gautama urutan keberapa? Kalau di dalam Pali teks itu urutan ke-28, tetapi kalau di dalam Mahayana Sanskrit ya, Sanskerta di Mahayana itu urutannya keempat. Oh beda, sebetulnya sama, cuma pengurutannya aja ya. Jadi nama-nama Buddhanya sama diurutkan belakang, cuman di Mahayana ditempatkan di tempat masa sekarang. Clear ya? Ya jadi itu semua ada. Kenapa saya mesti cerita dari awal? Karena kalau kita langsung ke Bodhisattva tidak memahami konsep dasar, kita tidak. Ya. Jadi sebelum Buddha Gautama mencapai kebuddhaan, pada masa yang lampau beliau bernama Pertapa Sumedha. Mungkin sering kita dengar yang ceritanya Pertapa Sumedha ini. Pertapa Sumedha itu 100.000 kalpa amat asing kayak kalpa yang lampau. Ya, itu adalah seorang pertapa ya, yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia bertapa pada waktu yang sangat lama, kemudian ketika dia suatu hari muncul ya keluar dari pertapaannya, ya dikatakan saat dia bisa terbang, dia melihat ada satu daerah, satu desa gitu sedang menyiapkan banyak kerja, mereka bekerja beresin jalan dan seterusnya. Nah ketika beresin jalan dia turun, kemudian dia bertanya, ada apa, kenapa beresin jalan ini? Kemudian penduduk desa bilang, sebentar lagi akan ada Buddha, ya Buddha di Bhankara akan datang bersama dengan rombongan dan jalan ini kami persiapkan supaya bisa dilewati oleh para Buddha dan rombongan. Mendengar kata Buddha begitu luar biasa, ya dia nggak tahu kalau sudah Buddha ada muncul Buddha. Jadi dia begitu terkesan dan begitu surprise, dia bilang kasih saya sebagai jalannya, saya akan perbaiki. Ya bagi penduduk kan, ya ini orang sakti kan, terbang dari langit turun, ini luar biasa hebat. Udah kasihlah, nah, agak banyak gitu ya. Nah, penduduk desa udah kerjain semua, tinggal bagian potongan dari Pertapa Sumedha. Pertapa Sumedha punya kesaktian, tapi dia tidak menggunakan kesaktiannya karena dia ingin ya bekerja dengan tangan. Tentu nggak selesai, ya belum sudah selesai dan rombongan sudah tiba, tapi pekerjaan masih ada sepotong ya, ada yang sangat cek belum sempat ditutup. Ya ketika Buddha sudah hadir, rombongan ya tidak sempat lagi, akhirnya langsung ke Pertapa Sumedha membuka jubahnya, jubah luarnya, kemudian dia tutup dan dia taruh jubahnya di atas punggungnya Buddha lewat. Dan tradisi ini masih ada sampai sekarang kan? Teman-teman pernah lihat di TikTok dari mana? Ya mereka umat Joko kemudian tiduran, kemudian minta para biku jalan di atas tubuhnya. Ada? Pernah lihat? Ya pernah, dan coba dibuka lagi di TikTok sekarang banyak tuh, ya di YouTube juga banyak. Tradisi itu masih di Thailand, di beberapa negara masih ada. Itu tradisi yang mengikuti ini, mengikuti cerita tentang Pertapa Sumedha. Ya kemarin yang terakhir di mana sampai ada bibunya jatuh, ya karena ya kan nggak terbiasa kan pengeluaran. Nah bisa dilihat ya, ini banyak di TikTok banyak ya, mereka tradisi berdasar. Kalau itu terus kenapa kok ibu ngijak badan umat gitu, umat berjejer dijak, itu mengikuti tradisi dari Pertapa Sumedha, di mana dia menyiapkan tubuhnya untuk dilangkahi oleh Buddha di Bhankara. Nah, jadi ketika semua Buddha sudah lewat dan rombongan sudah lewat, ya bersujud di hadapan Buddha di Bhankara. Pada saat itu ya ada seorang gadis, ya seorang gadis dari desa itu melihat Pertapa Sumedha begitu terkesan, ya dia mengambil 8 teratai, 8 ikat lotus, ya kemudian dia hampiri ke Pertapa Sumedha dan di samping Pertapa Sumedha gadis ini bersujud, ya sebagian teratainya dia berikan kepada Pertapa Sumedha dan dia pegang sebagian. Nah di hadapan Buddha di Bhankara, ya mereka berdua diramalkan. Oke. Jadi Pertapa Sumedha saat itu berpikir, kalau saya sekarang saat ini ya langsung menjadi murid dari Buddha di Bhankara, saat ini pun langsung saya mencapai arah. Oke. Tetapi untuk menjadi sawaka Buddha tidak cukup. Bukan itu. Dia mau menjadi sama Buddha. Kenapa? Kalau dikatakan kalau sawaka Buddha Arhat lebih cenderung selesai buat dirinya. Tapi kalau sama Buddha
bukan hanya dirinya saja, tapi semua makhluk. Nah, di saat itulah Pertapa Sumedang yang bertekad, saya ingin menjadi sama Sang Buddha. Ya, begitu melihat tekad ini, ya Buddha di Pangkara meramalkan. Ya, setiap calon Buddha pasti diramalkan oleh Buddha. Ada 8 syarat ya, 8 syarat itu. Salah satunya, ini sering jadi kontroversi ya sebelum saya lanjutkan. Ada yang bilang, oh menjadi itu mesti pria katanya gitu ya. Nah, maksudnya adalah pada saat diramal akan menjadi calon sama Sang Buddha, diramal ya, maka hanya seorang pria yang bisa diramal akan menjadi calon sama Sang Buddha. Itu maksudnya pada saat itu 8 kondisi. Dia sudah punya kemampuan menjadi arahat, dia adalah seorang pria, dia harus bertemu dengan Buddha, diramal oleh Buddha langsung. Kemudian dia ada 8 syarat. Intinya salah satu adalah dia harus seorang pria. Jadi bukan berarti untuk mencapai jadi arahat harus pria. Enggak, banyak ya saudara juga jadi arahat, banyak yang jadi arahat. Untuk menjadi calon sama Sang Buddha yang diramal pada saat itu, dia harus seorang pria. Clear ya? Jadi biar gak bingung. Nah, Pertapa Sumedang diramal. Nanti setelah 4 aset kayak kalpa ditambah 100.000 kalpa. Satu kalpa berapa tahun? Udah triliunan tahun lah. Satu kalpa itu triliunan tahun. Ya kalikan sendiri aja yang punya kalkulator ya. Pokoknya panjang, banyak. Ya. Terus Buddha Gautama 4 aset kayak kalpa ditambah 100.000 kalpa udah panjang. Belum. Ini Buddha Gautama karena kekuatan pada saat itu Pertapa Sumedang, kemampuan kebijaksanaannya, depannya, kekuatan kebijaksanaannya kuat. Dia 4 asen kayak kalpa plus 100.000 kalpa cukup. Tapi kalau calon sama Sang Buddha kekuatannya di sadar keyakinan, dia harus menempuh 8 asen kayak kalpa dan 100.000 kalpa. Kalau dia kekuatannya kelebihannya di wirya, semangat, tekad, dia harus menempuh 16 asen kayak kalpa ditambah 100.000 kalpa. Lebih lama lagi. Iya, siapa itu? Nanti Maitreya. Maitreya itu termasuk pada wirya tingkat Bodhisattva. Jadi Maitreya itu calon Buddha yang akan datang, diramalnya kapan? Sebelum lama sekali ya, 4 kali lipat, mungkin berapa kali banyak. Buddha Gautama 4 asen kayak kalpa, Maitreya 16 asen kayak kalpa. Panjang sekali. Nah, ketika diramal, oke, 4 asen kayak kalpa, 100.000 kalpa yang akan datang, kamu akan menjadi sama Sang Buddha Gautama. Oke? Dan di setiap kelahiran kamu, untuk menyempurnakan parami, kamu akan didampingi oleh wanita ini, ya, yang kita kenal sebagai Yasodhara. Jadi Yasodhara, yang istri dari Pangeran Siddhartha, itu sudah menemani menjadi pasangan dari calon sama Sang Buddha, ya. Sebelum prosesnya, sebelum menjadi Sang Buddha itu sudah 4 asen kalpa ditambah 100.000 kalpa. Setiap masa kelahiran pasti mereka selalu menjadi pasangan tanpa henti, ya. Triliunan, mungkin udah rasa triliun kehidupan ya mereka berdua. Nah, yang menariknya ketika diramal, oke, clear ya. Setelah clear, kamu akan menjadi sama Sang Buddha, maka itu baru dimulai proses penyempurnaan atau proses untuk bisa sempurna menjadi sama Sang Buddha. Nah, proses ini yang kita sebut Bodhisatta atau Bodhisattva. Agama Pali Bodhisatta. Nah, di Theravada ya, yang dibahas cuma Buddha Gautama. Oke, Buddha Gautama. Yang lain ya. Kenapa? Karena di Theravada ya, aspirasi ya, itu adalah mencapai sawaka Buddha atau menjadi arahat. Kan selalu bilang menjadi arahat, menjadi arahat. Nah, kalau di Mahayana, aspirasi cita-cita tekadnya adalah menjadi sama Sang Buddha. Nah, udah bisa dipahami ya. Kalau di teman-teman kita di Theravada, aspirasi menjadi arahat. Sampai ke titik arahat udah nggak dibahas lebih lanjut. Tapi kalau teman-teman kita di Mahayana, aspirasinya nggak di sini, menjadi sama Sang Buddha. Sehingga konsep Bodhisattva itu dibahas di Mahayana. Iya ya?
Nah, mulai clear sekarang. Kalau di Theravada tidak. Kalau kita ke Vihara Theravada hanya ada Buddha sebagai guru, kita sebagai murid. Selesai. Itu mencapai murid yang lulus. Oke. Tetapi kalau di Vihara Mahayana maka akan ada banyak profil calon-calon sama Buddha yang lain yang kita sebut bodhisattva. Bodhi artinya pencerahan Buddha, sattva itu makhluk, ya, jadi makhluk calon sama Buddha atau makhluk yang menuju kepada pencerahan. Ya. Kemudian ada bodhisattva, mahasattva bedanya apa? Kalau mahasattva ini adalah makhluk yang telah mencapai tingkatan sama Buddha, tapi belum menjadi sama Buddha. Ya, jadi mahasattva, ya, makhluk agung yang sudah menyempurnakan, ya, tetapi masih nunggu nih, ya, sama Buddha kan tadi ada waktunya kan. Nah, salah satu dari 8 maha bodhisattva adalah Maitreya. Nah, Maitreya itu belum menjadi sama Buddha, tapi menjadi bagian dari 8 maha bodhisattva. Nanti ada lagi yang lain, ada banyak sekali. Nah, kita uraikan. Ya, jadi kalau dikatakan, kamu kayak bodhisattva seneng nggak? Seneng. Bodinya kayak benar romonya ini. Nggak ada jadinya. Jadi bodhisattva adalah ya makhluk yang telah mencapai, ya, bodhisattva. Ya, bodhisattva boleh dikatakan proses menuju sama Buddha, ya. Tetapi ada mahasattva yang kita bahas ini adalah makhluk-makhluk bodhisattva yang sudah pada tingkatan mencapai calon sama Buddha. Clear ya di sana ya. Oke, sehingga ketika kita bahas ini adalah aspirasi. Nanti aspirasinya seperti apa yang kita pahami. Ini saya cuman tadi itu baru pembuka ya, baru prolog pembuka supaya teman-teman memahami. Ya, tentu pembuka ini masih panjang sekali, kalau mau diuraikan panjang. Karena konsepnya tidak sederhana yang dibayangkan. Ya. Karena di dalam Mahayana, bodhisattva bisa mengacu kepada tekad. Seseorang yang mau mencapai sama Buddha punya tekad, ya, bisa dikatakan dia sudah masuk ke jalur menuju bodhisattva ini. Makanya kalau teman-teman ada aktif di Seci, ada di sini yang pernah ke Seci, pernah ya. Di sana selalu ada kalimatnya kita adalah bodhisattva. Itu udah umum di sana kan, bodhisattva yang hidup dan bodhisattva yang sedang berpraktek. Kenapa? Karena Seci Mahayana. Ya, jadi konsep bodhisattva dan kita akan uraikan lebih detail dan kita akan memahami lebih simpel. Oke, next. 8 bodhisattva agung. Next. Boleh. Nah, itu biasanya pakai itu ya, pakai slide ya. Jadi 8 bodhisattva agung yang kita akan bahas ini sangat simpel, ya, sangat simpel. Ya, tidak rumit, ya. Nama-namanya mungkin sudah kita kenal ya. Kita mungkin sudah terbiasa dengan beberapa nama, tapi ada beberapa nama yang mungkin kita tidak familiar. Ya, apa kita suara bodhisattva? Sering dengar? Udah oke ya. Siti Garba? Sering. Nah, ini seringnya tinggal berkurang sedikit. Nah, Siti Garba ya biasanya. Nah, kemudian yang ketiga, Manjusri. Siapa yang pernah dengar Manjusri? 1, 2, oke, makin sedikit ya. Kemudian Samantabhadra. 1 blok, oke. Yang ke-5 Vajrapani. Makin Vajrapani. Besi. Nah, ya, Vajrasattva. Oke. Kemudian yang ke-6 Maitreya. Udah oke lah. Yang ke-7 Akasagarbha. Ya, yang ke-8 Sarwani Maranemi. Sekarang ini bodhisattva. Udah lah ya. Yang mana itu? Nah, next ya. Kita bahas 8 ini mudah-mudahan ya. Saya bahas dengan cepat ya. Dengan cepat kenapa? Karena biasa kalau saya bahas Kuan Yin saja bisa 2 jam. Hanya Kuan Yin, aspek Kuan Yin bisa 2 jam. Ya, ketika saya bisa bahas 1 jam. Jadi total bahas 8 ini bisa 5-6 jam kalau betul-betul mau sampai detail. Tapi hari ini hanya ada waktu setengah jam. Gimana caranya? Oke lah ya. Yang penting kita paling tidak hari ini mengenal dulu kan. Ya, oke. Next, ya lanjut. Kita akan bahas konsep impulsa ya. Istilah apa kita suara ya diterjemahkan oleh Kumarajiwa menjadi konsep. Ya,
awalo kita, jadi tadi dia 2 kalimat, awalo kita dengan iswara, kwanse dengan in, ya. Awalo kita atau kwanse itu artinya melihat, mendengar, berempati, mendengarkan, ya, dengan hati. Bedanya mendengar dan mendengarkan apa? Kalau mendengar dengan telinga, kalau mendengarkan dengan, ya, jadi mendengarkan secara sungguh-sungguh. Iswara atau yin artinya suara, ya, suara apa? Suara penderitaan, suara cerita, suara kesusahan, suara keluhan, ya. Jadi artinya dari pensein artinya beliau yang mendengarkan secara mendalam suara cerita penderitaan, ya. Jadi di Mandari jadi pensein, kalau di Sanskrit namanya awal ketika suara. Ya, Kuan Yin ini cewek atau cowok? Yang bilang cewek angkat tangan. Yang bilang cowok angkat tangan. Yang bilang setengah cewek setengah cowok angkat tangan. Berani dia. Yang bingung angkat tangan. Nah, mesti ada kelompok bingung kan? Ya, yang bingung, nah bingung ada tuh. Ya, angkat tangan juga ya, kelompok bingung nih. Ya, sangat membingungkan ketika Kuan Yin cewek atau cowok gendernya dia belum tahu kita kan? Ya. Jadi dalam proses bodhisattva ini kita harus mulai memahami, ya, bahwa kenapa kita ada cewek cowok, ada gender, oke? Kenapa kita ada gender? Karena kita masuk makhluk di alam yang masih diliputi dari kamada, nafsu keinginan, ya. Jadi 31 alam, ya, 31 alam dibagi menjadi 3 saf atau 3 kelompok. Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Oke? Kita mulai dari Arupadatu. Arupadatu ada berapa alam? 4. Arupadatu, ya, makhluk tanpa bentuk, ya. Kita sebut makhluk kelompok Brahma tanpa bentuk lah. Mereka udah nggak ada bentuk, ya. Mereka hanya ada kesadaran. Oke? Di bawahnya atau kelompok kedua adalah alam Rupadatu. Brahma dengan adanya rupa. Itu ada berapa alam? Nanti bagi jadi 16. Oke, kalau kan ada 20. Oke. Nah, di bagian yang ketiga, saf ketiga adalah kamada. Kamada itu nafsu keinginan, masih punya emosi, masih punya harapan, keinginan, kemerdekaan dan seterusnya masih kuat. Ini ada 11 alam. Total kan jadi 11, 16, 4, 31. Oke, yang 11 ini dibagi menjadi 6. Oke, 6 kelompok, ya. Kelompok di yang 6 yang paling atas adalah alam dewa. Dewa ini ada 6, ya. Kemudian di bawahnya manusia, ketiga, yang kelima, yang keempat adalah asura, yang ketiga adalah petak, yang kedua adalah binatang, yang terbawah adalah neraka. Clear ya? Jadi neraka, binatang, kemudian petak, asura, manusia. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 sampai 11 adalah 6 alam dewa. Siapa yang tahu 6 alam dewa? Ayo, angkat tangan, dapat sepeda. Soalnya di sana udah dibagi sepeda kan. Kita bagi, tanya Ria, gimana sepedanya? Dia bilang, bawa antar dari rumah, sepeda roda 3 terus anaknya. Kan sepeda juga. Ya. Oke, apa? Satu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Pariminita Wasawati. Nah, ayo ulang. Pucat langsung. Ya, oke, sama-sama kita belajar ya. Kalau kita lupa mulu, apa yang paling 6 alam nih? Apa? Catu Maharajika. Oke, ulang 1, 2, 3. Oke, di atasnya dia adalah Tawatimsa. Oke, setelah di atas Tawatimsa, Yama. Di atasnya Yama, Tusita. Di atasnya lagi Nimanarati. Oke, habis itu Pariminita Wasawati. Nah, ada mulai kayak gitu lidahnya. Ya, ini kita belum lihat. Nanti kita cerita tentang alam menarik sekali. Tahu yang namanya apa namanya Marah, Raja Marah,
yang goda Buddha itu, ya itu makhluk dari alam mana? Ayo. Neraka. Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, dia punya pendapat neraka. Suka di situ bebas. Benar nggak benar kan nanti kan. Dapat sepeda atau enggak kan belum tentu. Nah, jawab aja dulu. Neraka. Terus dewa. Dewanya mana bingung. Terus ada yang lain? Ternyata dari dewa mana? Dari 6 alam dewa. Oke, betul. Alam dewa betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana? Yang paling atas. Ini nebak atau tahu nih? Mesti tanya dulu. Habis itu makanya nanya. Gak yakin. Betul. Parinita Wasawati. Ya, dari alam sana. Kalau penjelasannya panjang lagi. Ya, mending saya skip dulu. Ini jadi pertanyaan. Kok bisa? Nah, nanti ya jawabannya panjang. Ya, kenapa kok bisa? Karena alam yang keenam itu adalah alam dewa yang menikmati ciptaan, yang menikmati ciptaan dewa-dewa sebelumnya. Nah, jelasin ada pada ini ya. Saya jelasin simple ya. Ini penjelasan kalau jadi kalau kita bicara kadang-kadang yang kita baca panjang banyak gitu ya. Cuman ada waktu sedikit kita kesimpulan gitu ya. Kesimpulan biar gampang. Kalau nggak jelasin step by step panjang. Intinya gini, para dewa ini menikmati banget ciptaan ya, melekat. Contoh gini nih, contoh simpelnya. Kedufan bukan ya, ini perumpamaan ya. Kalau tanya suta kan nggak ada tulis dufan kan. Nah, ini saya analogikan. Teman-teman lagi di dufan ya. Di dufan kan ada yang ciptain mainannya kan, Yang ciptain mainannya itu yang kelima, ya, Dimana Rati. Itu yang ciptain mainan. Banyak ciptain mainan ya, ciptain mainan. Nanti nikmati ini anggaplah kita semua itu lagi menikmati di dufan. Okay. Selama Anda di dufan, ya kan bayar tiket, bayar gini kan, happy kan? Ya, yang menikmati siapa? Yang keenam. Ini perumpamaan sederhana ya kalau mau direkam. Ini perumpamaan saya biar gampang ya, Yang keenam kan menikmati banget kan? Tiba-tiba Rian misalnya. Aduh, saya udah bosan, saya mau keluar dari mainan ini. Boleh nggak? Boleh. Tapi gua happy. Nggak, gua sebagai pemiliknya atau sebagai ininya, sebagai menciptakan, sebenarnya menikmati hasilnya selanjutnya. Nggak kan? Nah, ada nih guru, ada satu guru agung dan Buddha ya, keluar dari permainan yang 31 alam, permainan dari samsara ini. Ya, digoda supaya apa? Jangan keluar duluan. Jadi marah ini, marah aja, jangan berprestasi begitu. Ya, karena tugas dia adalah nanti marah kan dia calon sama-sama. Di pohon-pohon berikutnya ada. Jadi bukan berarti dalam pengertian di Buddhis ini hati-hati melihat hitam dan putih, bukan begitu. Ya, jadi ketika marah, ya, ingat kan kalau Anda jadi marah, tugasnya dia adalah menjaga supaya orang, ya, lu happy di sini lu, happy aja, jangan kemana-mana. Jadi kalau ada yang mau keluar, dia bujuk sebetulnya, bukan melawan banyak. Enggak, dia bujuk supaya, ayo tetap main di sini deh, jangan keluar kemana-mana. Gua kasih mainannya, ini ada yang cantik-cantik nih, ada yang ini, ada ini, supaya kita tetap bermain di sini. Intinya lebih kurang begitu, simpel ya. Jadi bukan berarti mau jahat, bukan jahat dalam pengertian. Jadi ketika selesai, kemudian marah datang kan Buddha setelah mencapai kebudaan, kemudian marah datang Ananda yang mengetahui nggak happy karena Ananda kan belum mencapai kebudaan. Ya Buddha kan kami, ya. Jadi pemahamannya bahkan Dewa Data sekalipun ya tidak dalam pengertian Buddha. Dia memiliki pandangan atau pribadi kelakuan yang mungkin tidak tepat saat itu ya kalau kayak Buddha. Tetapi dia akan menjadi calon paceka Buddha nantinya. Artinya apa? Semua makhluk punya kesempatan untuk mencapai ke Buddha. Cuma kadang-kadang kita masih di kebodohan karena kita masih menganggap kebenaran kita sendiri. Seperti marah juga sama. Pada saat tugas dia begitu gitu loh. Ya sudah, tugasnya begitu ya. Bukan berarti dia tapi memang tugasnya begini sudah fine. Itu kan friend juga, teman juga. Buddha menganggap bahwa semua makhluk butuh proses, clear ya. Nah, jadi termasuk jadi ketika kita bicara tentang memahami Buddha Dharma itu jangan cuma sepotong baca, kemudian kita mentok di sana. Kita coba pelajari secara keseluruhan konsep dari Buddhisme apa. Kemudian yang menariknya adalah karena 31 alam, karena kita masih terikat pada bentuk, walaupun dia dikatakan tidak ada bentukan gitu ya, tidak ada bentukan, tak ada kesadaran di arupa dhatu,
Nah, tetapi kalau kita lihat di alam kita, ya, karena makanan kita padat diliputi dengan sebagainya, maka kita terbagi menjadi gender. Termasuk dewa bisa ada gender, dia wanita. Tetapi kalau sudah makin tingkat ke atas, gender nggak ada lagi. Paham ya? Termasuk para bodhisattva tidak ada lagi gender. Kita mau gambarkan dia sebagai pria, sebagai wanita, apapun bebas. Kenapa? Berarti ada yang pria, ada yang wanita. Kalau teman-teman ke India, ketiga dan seterusnya itu dalam pasti sosoknya pria. Oke, next. Karena ketika apa namanya, agama udah berkembang ke Tiongkok. Agama udah berkembang ke Tiongkok abad pertama sebelum Masehi. Sebelum Masehi sudah berkembang melalui jalur sutra. Di Tiongkok sendiri sudah ada ajaran atau keyakinan dari masyarakat Tiongkok, ya, masyarakat China. Sudah ada Konghucu Tao, ya. Konghucu itu sudah ada di Tiongkok ajarannya. Nabi pertama Konghucu, Konghucu itu nabi terakhir. Konghucu adalah nabi terakhir dari ajaran Konghucu, kita sebagai Konghucu. Nabi pertama itu sudah ada 2.900 tahun sebelum Masehi. Ya, 2.900 sekian tahun sebelum Masehi sudah ada. Jadi ajaran Konghucu, ajaran kita sebagai Konghucu itu sudah sebelum agama sudah berkembang, sudah ada ribuan tahun di Tiongkok. Demikian kita tahu, ya, dengan kitanya tahu kecil itu sudah ada ajaran di Tiongkok, ya. Jadi Nabi Konghucu adalah nabi terakhir. Dia yang mengumpulkan semua ajaran-ajaran, kemudian dia susun menjadi kitab. Atas jasa dia, maka tahun kelahiran dari Nabi Konghucu dianggap sebagai tahun pertama dari kalender Imlek, ya, Kong-Sili. Artinya apa? Kalau sekarang, ya, tahun berapa nih? 2025. Kita mau tahu tahun Imleknya berapa? Kita tinggal search aja tahun kelahiran dari Nabi Konghucu, yaitu 551 sebelum Masehi. Tinggal tambahkan saja 2025 tambah 551, pasti tahu. Ya. Tetapi kalau teman-teman lihat ada tahun kalender Imlek 4.600 sekian. Nah, bingung lagi kan? Banyak banget ya. Ancam nih. Itu adalah tahun kalender dari Tao. Jadi tahun kalender Imlek Konghucu berbeda dengan tahun kalender Imlek Tao. Lain lagi. Tao nanti ada ceritanya lagi. Panjang ya, panjang. Jadi kalau saya jadi kadang-kadang dari ujung timur barat semua digabung jadi satu lah. Komplit lah pokoknya paketnya. Ya, panjang ya, intinya itu, ya. Jadi ketika agama sudah berkembang di Tiongkok, sudah ada Konghucu dan Tao. Dan di Tiongkok, Konghucu Tao sudah memiliki banyak dewa. Bukan hanya dewa, tapi dewa dewi. Ada pria, ada wanita. Ya. Nah, kalau saya jelasin tentang sejarah perkembangan dewa di Tao dan Konghucu, saya ada materinya. Itu panjang lagi ya. Tao Konghucu ada dewanya, dewa-dewa apa aja Tao Konghucu. Olivia bahas itu juga ya, karena saya juga ngisi di Tridharma. Ya, jadi lintas lah. Saya kadang-kadang ngisi ke sana juga, ngisi ke mana-mana. Jadi saya pelajari juga ya, Tao kecil dan seterusnya. Nah, ada dewa dan dewi. Kenapa? Kalau kita lihat sering nonton film-film kerajaan ya, nonton rajin ada nggak? Nggak ada yang kayaknya nonton rajin kayaknya nggak ada yang ngaku. Jangan tanya sini, kalau sini sudah lah ya, nggak usah ditanya lagi ya. Kalau di sini ada nonton rajin, kadang-kadang kita lihat kerajaan-kerajaan ya. Ketika mereka, kalau misalnya film-film sudah apa, kalau raja ya berdoa ke kelenteng atau ke viara, biasa mereka ke dewa. Sedangkan permaisuri, ratu dan seterusnya ke dewi. Itu tradisi Tiongkok ya. Makanya muncul dewa dan dewi. Dewi itu lebih cenderung kepada welas asih, penolong dan seterusnya. Jadi ketika agama Buddha berkembang masuk ke Tiongkok, membawa juga profil dari bodhisattva. Ya, bodhisattva. Salah satunya Kuan Yin. Kuan Yin ketika masuk ke Tiongkok, ya seperti India pada umumnya semuanya pria. Nggak mengenal sosok wanita kecuali dewi di Hindu. Ya banyak ke dewi-dewinya. Nah, tapi sosok dari Buddhis rata-rata pria. Nah, ketika masuk ke Tiongkok, ini apa? Bodhisattva welas asih, dan welas asih selalu dihubungkan dengan dewi. Ya, makanya kalau penyebutan
Kuan Yin di Tiongkok lebih dari Dewi Kuan Yin. Ya, mereka tidak begitu mengenal sosok Kuan Yin-nya sebagai bodhisattva karena Dewi. Nah, ketika di Tiongkok profil dari agama Buddha berkembang, apalagi Teswara terutama yang menunjukkan bodhisattva cipta kasih, di Tiongkok sudah ada Wang Muniang-niang. Nanti tinggal cek aja Wang Muniang-niang, itu ada Dewi Wang Muniang-niang ya. Tahu kemudian Takmo Tausu, banyak sekali dewi-dewi welas asli dan penolong. Tahu dan Konghucu itu banyak banget, sudah ada. Jadi Kuan Yin ini datang dengan satu profil yang berbeda. Nah, bagaimana akhirnya di Tiongkok terjadi alkulturasi, perubahan percampuran budaya, sehingga Kuan Yin sosoknya dari seorang pria yang akhirnya patungnya pelan-pelan berubah menjadi sosok wanita. Tetapi kalau kita lihat profil Kuan Yin, walaupun tubuhnya dikasih jasad semua wanita, tetapi selalu profil Kuan Yin di semua tradisi Tiongkok itu pasti dadanya rata. Ya, nah itu artinya apa? Ya, jadi tidak diubah semuanya totalis menjadi seorang wanita. Ya, ada beberapa bagian dia harus menunjukkan welas asih. Makanya di Tiongkok, ya Kuan Yin pada saat itu sering dipanggil sebagai Kuan Yin Yang. Ya, kombinasi dari Kuan Yin pusat dengan Wang Muniang-niang. Ya, ada Kuan Yin Ma, ya macam-macam, sehingga Kuan Yin ini bisa diterima. Kalau tidak, Kuan Yin tidak bisa masuk dan tersebut bercampur dengan budaya tempat. Nah, Kuan Yin menjadi satu profil yang menjadi bagian dari budaya Tiongkok, yaitu Dewi welas asih. Nah, itu bergabung semua. Walaupun berbeda, ya, tetapi Kuan Yin pada akhirnya mulai bisa diterima karena profilnya berubah jadi seorang wanita. Tetapi kalau kita sudah memahami Dharma, maka bodhisattva tidak ada lagi pria ataupun wanita. Itu sudah tidak lagi melekat pada gender, ya, bebas. Nah, kemudian pernah lihat Kuan Yin bertangan 1000? Ya, pernah dihitung? Kok tahu 1000? Percaya aja 1000. Ya, nanti sekali-sekali ke Viara ya, numpang mau hitung gitu. Oke, siapa yang pernah lihat Kuan Yin bertangan 1000? Siapa yang pernah lihat? Pernah lihat patungnya. Pak Yin kan dia lihat kapan kok gitu ya. Ya, yang pernah lihat patungnya, yang belum pernah lihat sama sekali Kuan Yin bertangan 1000, patung Kuan Yin bertangan 1000 ada? Nggak apa-apa, yang belum pernah lihat. Oh, belum pernah ya? Oke, ya, mau lihat nggak? Siapa? Jason, sini. Nah, siapa? Sini aja. Ya. Tadi bertangan 1000. Apa sih Kuan Yin bertangan 1000? Ya. Coba teman-teman ya, yang mau lihat Kuan Yin bertangan 1000, coba semua teman-teman angkat tangan. Semua angkat tangan angkat. Dua-duanya angkat tangan. Coba kamu lihat ya. Gambar ini ya. Nanti saya lihatin gambar Kuan Yin sama nggak ya? Oke. Sama nggak? Coba semua angkat tangan. Nah, sama nggak? Mirip kan? Teman-teman tadi profil yang Kuan Yin bertangan 1000. Kalau teman-teman lihat dari sini, teman-teman angkat tangan semua. Sama nggak dengan profil ini? Ya, kita lihat. Nah, coba dibalikin lagi. Ya, yang slide pertama ya. Coba slide pertama ini. Sama nggak? Ini coba lihat depan. Sama kan? Kuan Yin bertangan 1000 apa maknanya apa? Di mana tangan Kuan Yin? Tadi ketika teman-teman angkat tangan, ya, dengan tangan ini kita menolong makhluk lain, maka ini adalah tangan Kuan Yin. Jadi bodhisattva adalah sebuah simbol. Kuan Yin ada di mana? Di sini Kuan Yin. Simbol Kuan Yin bertangan 1000, wajahnya, ya, kemudian ada 700 ke atas dan seterusnya. Itu semua adalah mewakili siapapun, kita yang mau menjadi bagian dari Kuan Yin. Jadi bodhisattva dalam pemahaman yang lebih mendalam bukanlah tempat kita meminta-minta, ya kan?
Wah, lagi susah baru minta datang kan, bawa 3 buah apel, ya permintaannya 3 lembar. Oke, baca, minta rezeki, minta jodoh, minta ini, minta kan, habis pahit-pahit, ya apelnya bawa pergi lagi, bawa pun suka. Datang, titip, baca doa selesai, makan sendiri, ini sendiri, ya udah kamu gimana lagi. Tapi, pemahaman yang mendalam, pemahaman yang benar adalah kalau Anda ingin terbebas dari duka, ya jadilah bodhisattva, jadilah Kuan Yin. Dan Kuan Yin itu punya 1000 tangan. 1000 tangan sudah di titik 2. Manfaatkanlah tangan kita untuk menjadi bagian dari Kuan Yin. Ketika kita menjadi bagian dari Kuan Yin, kita nggak akan takut tidak ditolong. Kenapa? Karena Kuan Yin, ya contoh lah, saya sering umpamakan contoh. Ria hari ini ya lagi banyak makanan nih, makanan banyak banget ini ya, mau bagi ke orang lain, sanggup nggak makanan ini Ria bantu bagi sendiri? Ada jutaan makanan, perlu nggak bantuan teman-teman? Kemudian cara Darmadi bilang, saya nggak ada ongkos nih, mau kirim ke sana. Ria, ya kasih ongkos kan? Kasih. Sama. Ketika ada yang minta, buat ini, minta orang tua, biasa gitu ya. Minta ini, yang belum tua juga banyak minta. Minta ini. Kalau satu gitu minta ini. Ya, saya bilang minta. Kalau betul-betul kita menjadi tangan dari Kuan Yin, nggak usah diminta pun pasti kita bisa. Simpelnya begitu. Jangan terlalu banyak minta. Do it, lakukan aja, nanti pada akhirnya don't worry, nggak akan ada yang kurang. Ya, praktekkan aja. Jadi Kuan Yin bertangan 1000 artinya kita menjadi tangan dari Kuan Yin untuk bisa membantu semua makhluk. Kita di tiap tangannya ada mata kan, menjadi mata dari Kuan Yin. Kemudian Kuan Yin kepalanya banyak, menjadi bagian dari yang melihat ke semua arah. Ini adalah simbol. Bodhisattva nanti saya bisa jelaskan semua simbol. Ya, jadi saya mau ketemu Kuan Yin baru percaya. Ya, dan ketemu lihat kiri, lihat kanan, Kuan Yin semua tuh. Ya. Oke, lanjut next. Ini baru yang pertama. Jam berapa ya? Bapak ya, sampai jam 3 ya. Oke, lanjut. Ya, dalam Saddhamma Pundarika Sutra disebutkan ada 33 wujud dari Kuan Yin pusat. Sedangkan dalam Mahakarunadara di Apecho, ya ada 84 perwujudan Kuan Yin pusat sebagai simbol dari unsur yang punya kekuatan besar. Nah, bingung kok Kuan Yin dijelaskan bisa punya begitu banyak wujud. Pernah tahu Sun Gokong? Sun Gokong bisa berapa wujud? Ya, kita 72 wujud ya. Dalam bentuk apapun ya, Sun Gokong diperlukan untuk membantu atau melakukan tugasnya, dia bisa berwujudan dalam bentuk apapun. Nah, demikian juga para bodhisattva ini, mahasatwa ini. Mereka mau menolong. Pertanyaan saya, kenapa bodhisattva repot banget ya menolong semua? Kita belum cerita nanti neraka segala macam ada. Bodhisattvanya apa sih? Bodhisattvanya tadi kita bilang calon Buddha, calon sama Sambung. Saya anggap gini, contoh lah ya, misalnya, siapa namanya? Kwanto itu mau jadi kepala sekolah dan guru di satu sekolah. Di sekolah ini ada 31 tingkatan. Ya, ada tingkatan, ada kelasnya ya. Ada tingkatan 1, 2, 3 sampai 31. Untuk bisa menjadi kepala sekolah, bisa jadi guru, bisa ngajar untuk 31 ini. Perlu nggak mengenal setiap alat? Perlu nggak mengenal setiap kelasnya? Ada 31 kelas, mesti tahu nggak muridnya bagaimana, jumlahnya berapa, karakternya apa, mesti kasih pelajaran apa, perlu? Selama proses ini sampai betul-betul bisa menjadi guru, bisa menjadi pengajar, bisa menjadi kepala sekolahnya, butuh proses waktu nggak? Ya, satu persatu. Itu yang terjadi. Perumpamannya begitu. Ya, para bodhisattva ini harus belajar memahami setiap kondisi dari 31 alam. Makanya mereka ada di manapun. Ya, mau ke alam manusia jadilah seperti manusia. Mau ke alam neraka ya berada di sana. Mau menjadi binatang di dalam jatah kasut akan ada kan? Ya, Buddha Gautama bodhisattva menjadi binatang. Bukan karena kalau mau menjadi binatang, bukan. Ya, pemahaman harus kita balik. Untuk bisa menjadi guru, memahami 31 alam harus dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi alam tersebut. Betul kan? Mau mengajar di peta bisa. Nah, jadi kalau
para bodhisattva ini ya, atau nanti akan menjadi mahasatwa kemudian menjadi calon sama Sambuddha tidak mengenal tingkat kesatuan, bagaimana mereka bisa mengajar? Kan mereka menolong guru masa dan para dewa, artinya seluruh tingkat kesatuan dia bisa menjadi gurunya. Ya, jadi kalau ingin menjadi guru harus tahu semua kan kondisinya. Nah, untuk bisa mengetahui semua alam ini, mereka harus dalam bentuk yang berbeda-beda, harus masuk, ya, mewujudkan dirinya atau membentuk dirinya ada di alam tersebut. Oke. Nah, kalau para bodhisattva ini mau ke alam neraka, bisa, tetapi mereka tidak bisa masuk satu alam neraka yang namanya neraka avicii. Gak bisa dimasuki. Itu neraka paling dalam, ya, diberikan dimasuki oleh para makhluk yang melakukan aku salah garuka karma. Ya, karma itu ada yang namanya garuka karma yang luar biasa. Jadi kusala garuka karma dan aku salah. Kalau kusala itu bagus, ya. Misalnya mencapai jana, ketika seseorang meninggal jana, dia akan masuk ke alam rahman. Ya, nah itu kusala. Ya, kusala garuka karma itu langsung bisa menuju ke alam, ya, alam yang tinggi. Tidak perlu yang kedua, ketiga, keempat. Oke, sebelum bingung. Ada 4 bagian seseorang lahir kembali. Seseorang meninggal, dia akan lahir menjadi apa bentuknya? Bentuk, ya, itu sangat ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama adalah garuka karma. Di sini ada 2, kusala dan akusala. Kalau akusala itu membunuh ayah, membunuh ibu, melukai bunda. Buddha sama Sambuddha tidak bisa dibunuh, sama Sambuddha hanya bisa dilukai. Ya, itu dilakukan oleh Dewa Data. Sama Sambuddha nggak bisa, kecuali arahat bisa. Nah, yang keempat membunuh arahat ya, misalnya. Yang kelima adalah memecah belah sangka. Memecah belah sangka hanya bisa dilakukan oleh anggota sangka. Kalau kita nggak. Nah, melakukan 5 perbuatan buruk ini, ya hasilnya langsung masuk ke neraka. Selesai. Ya, walaupun nanti neraka avicii ada waktunya. Contoh seperti Dewa Data, kan kesana di neraka avicii kan. Percaya kan? Yang nggak percaya coba cek kesana sendiri ya. Atau iseng. Oke. Nanti beliau setelah selesai ya menjalani hukuman di sana ya. Nanti akan menjadi Pacaka Buddha, kita sudah tadi jelaskan. Nah, di sini kita bicara tentang kusala yang tadi tercapai langsung ke jana dan seterusnya. Yang kedua namanya asana kama. Jika garuka karma tidak terjadi, maka yang kedua adalah pikiran kondisi saat sebelum meninggal. Jadi seseorang yang baik, ya, misalnya contoh, ada orang suka berdana, suka membantu orang, suka kan? Tapi punya hobi marah-marah, ya, ngomel. Ada nggak? Ada katakan. Nah, ya oke. Nah, dengarkan cerita ini baik-baik ya kalian yang ini ngerasa. Ya, cuma ada 1, sisanya enggak. Nggak ngaku. Oke. Dia suatu hari ketika dia lagi ngomel marah-marah, kamu ya marah. Selesai game over. Kesadaran terakhirnya apa? Marah-marah. Ketika buka mata, ya, dia ada sekeliling, kesadaran itu terbawa, kemarahan terbawa. Ya, ketika dia buka mulut dan ngomong, jadi apa? Jadi gugup. Ya, tapi kan dia berbuat karma baik. Dia sering menolong. Bedanya ada. Ya, ke salon sebulan berapa kali? Kapan terakhir gua ke salon? Bubu sebelah. Iya, tiap 2 minggu ke salon. Iya. Pedicure. Terakhir kapan pedicure? Intinya kan dipakai baju, jalan-jalan gantian, ruangannya AC, bantalnya enak, nggak usah ini, nggak usah itu. Asik kan? Sering berdana, hasilnya perbuatan baiknya berdana, dia dapat kenyamanan, kemewahan, nggak pernah kelaparan nih anjing. Tetapi karena karma, karena kondisi sesaat sebelum meninggal adalah pikirannya penuh kemarahan, karakter sifatnya mana, akhirnya terbentuk menjadi seekor anjing. Tapi anjingnya mau ya kan? Mau tukeran? Nggak mau juga. Ya, hati-hati. Pikiran. Makanya seorang meninggal jangan diganggu. Orangnya udah mau tenang, bukannya baca parita. Mau jangan mati dulu, tanda tangan. Udah ribet ya.
pikiran dia kacau, dia bisa terlahir kankernya. Termasuk kemelekatan. Ya, aduh anak gua belum ini, gua belum udah. Atau harta gua, ada kan cerita bagaimana seseorang melekat pada harta akhirnya jadi seekor anjing di jaga harta di rumah tersebut. Ya, jadi pikiran sesaat sebelum meninggal penting banget, hati-hati. Makanya seseorang meninggal jangan nangis, nah dia khawatir nanti dia bisa melekat. Banyak cerita tentang melekatan, nanti jadi peta. Oke, jadi yang ketiga adalah achinakama. Achinakama itu adalah kebiasaan. Seseorang biasa potong ayam, ya dia udah punya kebiasaan potong ayam, potong ayam. Walaupun sebelum meninggal dia tidak ada yang pertama, yang kedua biasa saja, pikiran tidak ada pikiran cukup stabil, tapi karena kebiasaan dia potong ayam, itu bisa membawa dia ke hati-hati. Kebiasaan itu hati-hati, terutama kebiasaan latah. Siapa yang latah di sini? Ada? Latah ada? Kontak itu. Biasa kalau latah keluarnya apa? Ucapannya apa? Yang juara atau yang bagus? Ya kan? Binatang keluar semua, sambil ngomel-ngomel. Hati-hati. Ya, itu latah itu artinya apa? Apa yang keluar dari mulut kita adalah apa yang ada di dalam diri kita. Ya, ketika dilatah, om amni. Nah, gitu kan? Kalau latahnya keluar, aduh babi, aduh kucing, itu problem tuh, pikirannya banyak. Hati-hati pikiran kita, kebiasaan-kebiasaan itu membentuk. Yang pola itu achinakama. Yang keempat adalah kata takama. Kata takama itu perbuatan baik atau buruk yang kita ingat sesaat. Walaupun tidak kuat tapi sesaat, dia tergantung mana. Ya, nah, jadi ketika kita bicara tentang 31 alam ini, ya 31 alam ini, ya maka para bodhisattva ini, ya bisa ke alam-alam berkunjung ke alam-alam itu. Ketika mereka ke alam neraka tidak bisa masuk ke alam neraka avijji, yang lain bisa. Ya, kemudian yang kedua kalau mereka ke alam binatang, ya ke alam binatang, ya di sana bermanifestasi atau menolong di alam binatang atau memahami alam binatang, maka para bodhisattva tidak akan bisa terlahir atau terbentuk menjadi binatang yang lebih kecil dari seekor burung puyuh dan tidak akan lebih besar badannya daripada seekor gajah. Makanya kita belajar takkan selalu kan jadi harimau lah, jadi kera, jadi apa, nggak pernah jadi kecoa, nggak bisa, karena tidak boleh tidak bisa akan lebih jadi burung. Itu semua dari syaratnya. Nah kalau mereka ke alam peta kok bisa berinvestasi atau ke alam peta, belajar dalam peta, mereka hanya bisa masuk ke alam peta tingkat pertama atau paradatu pajivika peta, hanya bisa ke sana. Kenapa? Peta ini masih bisa menerima persembahan. Ya, ketika si mau ulang bana, ya, yang bisa menikmatinya itu peta paradatu pajivika. Nah, peta paradatu pajivika ini mereka terlahir dari peta karena kemelekatan kan. Perlu nggak guru pembimbing untuk membantu mereka lepas dari sana? Nah, para dua saat itu masuk ke sana. Oke, clear. Manusia bisa, dewa bisa, dan seterusnya. Jadi, bodhisattva ini adalah konsep di mana kita melihat bahwa ada nih makhluk-makhluk yang bersedia, ya, turun, ya, belajar di sana sekaligus menolong di sana. Yang mempraktekkan menggunakan parami. Salah satu parami adalah dana haramita, ya, kemurahan hati mereka untuk menolong tanpa batas. Ya, jadi dalam tapejo sering ada baca. Di sini ada baca tapejo. Maka benar ini ada, ya, nama orang tanpa lain, nama liya, nama itu seterusnya. Itu setiap kita baca nama orang tanpa lain itu ada perwujudan Dewa Nimbus. Totalnya 84. Ya, oke. Next, ya. Nah, ini baru yang pertama sudah hampir selesai. Yang 7 cepat aja ya. Nah, biar tahu ya. Oke, yang kedua kita masuk ke 3 bagus seperti Cangkang Pusat. Next. Nanti simpen. Tanya jawab dulu ya. Masih ada 7 ya. Nah, next kita bahas yang 7-nya berikutnya. Karena kalau bahas yang lain lagi masih cukup panjang ya. Termasuk semua bodhisattva itu sebenarnya lambang. Ya, salah satunya di Cangkang Pusat. Di Cangkang Pusat ini nanti siapa si 3 ban adalah lambang. Beliau bertugas di neraka. Iya. Oke. Teman-teman di sini yang punya niat menolong makhluk lain, angkat tangan. Yang bersedia menolong makhluk lain, angkat tangan. Angkat. 3 orang. Luar biasa pelit nih. Yang bersedia menolong makhluk lain, angkat tangan.
Yang mau berbuat kebajikan angkat tangan. Ya, tugasnya di neraka angkat tangan. Milih. Karena gini lah banyak yang susah nggak mau, beliau mau. Ya, segitiga itu. Ya, segitiga bahannya bendara bumi atau rahim bumi. Ya nanti saya ini. Tapi sebelum saya bahas ini, ya inilah konsep bagaimana ya kita semua ada segitiga apa. Neraka itu apa? Tempat orang makhluk menderita. Neraka adalah pengertian di Buddhisme ada dua. Neraka dalam alam dan neraka kondisi. Yang lagi perang di Gaza, dia tiap hari boom, nggak tahu kapan hidup kapan mati. Ini seperti neraka. Yang pulang datang ke Viara kata pulang ke rumah ketemu laukung. Wah belum ngomong baru ketemu laukung aja udah kayak gitu ada. Ya. Atau yang di sini kan datang ke Viara senyum sebentar pulang ke rumah. Ya. Waktu pacaran, iya, laukung. Ya. Ada yang ngajak laukung kemarin. Yang pasangannya mana? Matahan. Yang punya pasangan hari ini datang. Ada ya? Ada, ya. Pasangannya mana? Oke. Terakhir ngomong I love you sama istrinya kapan? Tiap hari mau. Wih, yang lain, pasangan yang lain. Nah, ini udah beres masalahnya. Yang lain, tadi ada sama istri sendiri ya? Mana istrinya mana? Ngaku. Istrinya diam. Gimana ini? Jadi istri gue paling. Terakhir ngomong I love you kapan? Sekarang. Kayaknya karena ini orang bersalah ya. Orang bersalah ya gini nih. Terakhir kapan? Ini yang jujur. Hah? Oh ada. Kasih pos dong. Berarti semua udah beres. Yang mau ngeluh. Apa gitu? Udah nggak ingat ada. Yang pasangannya nggak pernah ngomong I love you ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, minggu depan suruh laukungnya datang. Dikasih tahu. Oke, neraka kehidupan banyak nggak? Iya. Di pinggir jalan, mereka yang gelandangan, tersiksa hidupnya. Iya, yang tiap hari dikejar, pinjol. Neraka nggak? Neraka. Siapa yang mau nolong mereka? Siapa yang mau nolong? Oh, segitiga adalah simbolisasi menolong makhluk yang neraka. Tetapi kita semua adalah segitiga. Kita semua adalah segitiga. Ketika kita mau menolong mereka yang dalam tanda kutip ada di neraka kehidupan, kita bisa belajar dari segitiga. Ya. Nah, ini ada 7 termasuk segitiga. Nah, ini udah jangan lupa ya. 10, 49, 50. Oke, tanya jawabnya, jangan jawabnya. 7 ini saya simpan kontrol dan plus banyak lagi yang belum maju, dan seterusnya dan panjang banget. Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Ayo, tanya 1-2 pertanyaan habis itu kita. Tadi kan ngomong Ya. Kuantin itu bisa berubah wujud kan ya? Tadi kan ngomong bilang Kuantin bisa berubah wujud. Itu berarti disesuaikan dengan maksudnya persepsi manusia terhadap entitas yang lebih tinggi kan gitu ya. Karena saya pernah dengar ini katanya ada bikuni yang ya dikatakan mungkin indigo ya, dia bisa melihat alam atas karena pencapaian dari meditasinya yang mungkin dari kehidupan sebelumnya sudah sering. Jadi di kehidupan sekarang ini dia bisa gitu. Jadi di satu pantai itu dia melihat ada satu entitas nih, dia itu berubah wujud jadi kayak muslim gitu, dan dia berbaur dengan yang muslim. Lalu dia jalan pagi ke satu kelompok tuh yang mungkin beragama Buddha gitu. Dan tiba-tiba itu dia berwujud seperti dress up seperti orang yang beragama Buddha. Ya, simpel kan? Entitas ini kan kalau kita lihat pada bentuk, kita melekat pada bentuk, tempat dan waktu kita. Ya, tapi makhluk-makhluk sebagai bodhisattva, mereka sudah apalagi mahasatwa, mereka sudah tidak lagi melekat pada titik, bentuk, waktu dan tempat. Dimanapun ketika mereka dibutuhkan mereka hadir.
dalam bentuk apapun. Seseorang lagi berjalan tiba-tiba mau tabrak mobil, ada seekor anjing dorong supaya nggak ketabrak, bisa jadi itu entitas dari para bodhisattva, bisa jadi. Ya, jadi Buddhis ini asik. Ya, ketika kita menyakiti satu makhluk, ya, contohlah Buddha Gautama. Ketika Buddha Gautama bersama Ananda melewati satu jalan, kemudian ada seekor ular di pinggir jalan, Buddha berhenti dan menghormat pada ular tersebut. Ananda bertanya, kenapa Bagawa menghormat hanya pada seekor tulang? Kalau seekor tulang, kenapa harus dihormati? Karena seekor tulang ini bisa jadi adalah orang tua saya, saudara saya, atau makhluk suci yang saya nggak tahu. Ya. Karena hati-hati sekali berbicara tentang karma. Nanti Maitreya itu untuk mencapai kebuddhaan, walaupun dia 80.000 tahun usianya, tapi ya Buddha Gautama usia rata-rata 100 tahun kan? Usia rata-rata 100 tahun untuk mencapai pencerahan sempurna. Buddha Gautama butuh waktu berapa lama? 6 tahun. Betul kan? Nanti Maitreya, ya usia masih 80.000 tahun. Tapi nanti Maitreya akan mencapai pencerahan sempurna dalam waktu 6 hari. Di bawah pohon Puspanaga. Nah, itu sudah ada baca ya, nanti baca semua panjang ceritakan ya. Tadi namanya kotanya tertutup mati, kemudian rajanya siapa, nanti istrinya siapa, anaknya siapa. Kalau itu ada semua lengkap, ya. Nanti Buddha Kencana siapa, ada lengkap semua. Jadi cerita para Buddha itu semua mirip, hanya rubah namanya aja. Nah, kenapa Buddha Gautama 6 hari? Kenapa Maitreya 6 hari? Dalam salah satu kehidupan sebelum menjadi Buddha Gautama, itu pada lampau, ya, calon bakal Hidayah. Jadi belum Buddha Gautama, dulu pada kehidupan lampau, ya, beliau pernah terlahir dan mengucapkan satu kalimat mengejek kepada seseorang, dan orang tersebut ternyata Paceka Buddha. Ya, tanpa, walaupun ya, dia nggak tahu Paceka Buddha, dia hanya mengejek orang tersebut, ya, mengejek orang tersebut, dan ternyata yang diejek adalah Paceka Buddha. Maka akibat dari perbuatan itu, beliau harus melalui 6 tahun pencapaian. Sebelum. Ya, jadi hati-hati banget ketika kita salah, ya, berucap, salah bertindak, salah berpikir tentang seseorang, apalagi orang tersebut adalah orang yang sudah mencapai sebuah tingkatan yang tinggi, karmanya luar biasa, potensi karmanya luar biasa berat. Makanya hati-hati sekali pikir, ucapan, tindakan. Ya, ketika kita salah berucap dan orang tersebut adalah orang yang betul-betul luar biasa. Sama seperti ketika berdana. Ya, ketika berdana kepada seseorang yang punya moralitas batin luar biasa, apa kepada Buddha atau sang, dikatakan para anggota sangha punya kualitas batin yang luar biasa. Ketika berdana dan mereka membutuhkan. Kalau kita bicara dana bukan hanya bicara dana, kasih enggak, masih banyak faktor. Tapi intinya ketika kita pernah bicara tentang hukum karma, yang tauge dalam sini kan, tauge lupa. Saya pernah kan bicara tentang penjelasan tentang hukum karma, kacang hijau jadi tauge, lupa atau belum? Masih lupa, sudah lupa atau belum pernah? Belum pernah. Oh, kalau belum pernah berarti simpan 1, 2, banyak disimpan untuk ceramah berikutnya. Nah, nanti penjelasan karma ini lebih menarik, jadi gampang sekali memahami karma, bagaimana konsepnya. Jadi hati-hati. Nah, termasuk tadi, ya, para bodhisattva, makhluk suci itu bisa mewujudkan dirinya dalam bentuk apapun. Ya, dan ketika mereka bermanifestasi pada bentuk-bentuk yang kita tidak tahu, makanya dalam ajaran Buddha selalu mindfulness, berkesadaran, hati-hati sebelum kita berucap, bertindak, dan berpikir. Ya, hati-hati kepada makhluk apapun. Ya, kita nganggap, wah ini mah orang nggak apa-apa nih. Belum tentu orang atau makhluk tersebut adalah makhluk biasa. Bisa jadi karena makhluknya makhluk yang sudah manifestasi. Ya, dalam setiap waktu kesempatan apapun kita bisa bertemu dengan makhluk tersebut dan belum tentu kita tahu. Termasuk di Cangkau Pusat.
Ticamongkusa, ini yang Ticamongkusa bentuknya seperti ini kan seorang biksu. Ya, biksu dia dari sejarah itu adalah biksu, namanya biksu Dici. Ya, sama dengan Maitreya kan ada yang gemoy kan? Ya itu kita bersama itu adalah dia bermanifestasi jadi manusia dan menjadi seorang biksu. Ya di Tiongkok pada masa dinasti apa itu biksunya. Ya, dan ternyata dia bermanifestasi dari Bodhisattva. Ya makanya digambarkan bentuknya seperti itu. Sebelum bisu Dicang juga pernah. Jadi setelah meninggal nanti ya, dia ada kalimatnya, saya datang ke dunia dari alam bawah, alam neraka, datang kemari. Saya di sini mengajar, tapi tidak ada yang mengenal saya. Dia cerita setelah dia meninggal. Ya, dan profil dia lah yang diambil sebagai bentuk dari patungnya. Sama dengan Maitreya. Bayangkan aja, ya para bodhisattva ini bisa muncul dimanapun. Kapanpun, dan kita makhluk kita seperti kita mata kita masih limit, semua masih limit ya. Jadi setiap waktu bertemu dengan siapapun dimanapun kondisi apapun, berilah rasa hormat pada semua makhluk. Dan bisa jadi yang kita hormati adalah makhluk suci. Saya nggak tahu suci tidak suci, kita nggak tahu ya, tapi jangan pernah dengan kalimat dengan pikiran, ucapan dan tindak melakukan sebuah perbuatan buruk. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang kita sakiti, bisa jadi lemahnya. Jadi entitas itu unlimited, kita hanya cuma bisa melihat, belum tentu bisa mengerti secara detail. Dan apakah ada pertanyaan, kalau yang kita proses main lutang gitu kan, lutang apa? Lutung. Nah itu nanti 2 jam lagi ya. Tapi ini wah itu kalau bahas itu salah satu umat yang Muslim ketubahan itu adalah si Tangkinya, itu yang si sering masuk dia kalau Chicago pergi, tapi belajar Dharma juga di pihak tadi ini. Sering saya diskusi, kemarin baru ketemu juga di rumah duka sama dia, ngobrol-ngobrol dia misalnya, ini ada ini ngomong, nanti ini ada bahasa asik kan, ya bisa ini. Tapi kembali lagi, ya kemampuan kita melihat hanya seperti ini ya. Yang paling penting adalah kita jadi bodhisattva. Kita bisa melihat, bisa meminta, ya bisa dimasukin, it's okay lah. Tapi yang terpenting, inti esensinya kita harus menjadi Bhakti, kita harus menjadi Sitiga, kita harus menjadi Buddha. Ya, mereka sudah melakukan tugas mereka sudah menjalani proses mereka. PR-nya adalah kita. Ya, mau nggak kita? Jadi, ya sering bilang. Nanti ini contoh itu tidak akan mencapai pencerahan sebelum neraka kosong kan, sumpah dari kapan? Kalau kita nggak memahami. Tetapi konsep dari ini adalah sama seperti Guru Agung Buddha. Guru Agung Buddha tekadnya apa? Menolong semua makhluk terbebas dari samsara. Contoh lah ya, kalau jadi guru nih, muridnya kayak gini nih, ya. Suruh belajar. Pilih nonton beracin atau baca buku tebel, buku Dharma. Jujur, mau gimana? Kalau nggak lulus, belum lulus muridnya, salah guru atau problem murid? Salah guru. Yang nonton sono, yang mau main sono, kagak lulus salah guru. Apa? Nasib guru itu? Bukan. Sama, Guru Agung nggak kasih buku Dharma segala macam, baca nggak? Baca atau nonton? Terus mau gimana? Sama dengan neraka harus kosong, kan tekad. Ya, ketemu kayak gini nih, ya mukanya amsyong semua, gimana? Ya. Suruh belajar Dharma, nanti dulu lah, pegel capek. Tapi kalau nonton, oke. Jalan-jalan kayaknya mau. Karena kita tahu beda baik dan buruk. Contoh, udah dikasih tahu dokter kena kolesterol, asam urat, diabetes, clear ya? Pulang nanti diajak makan enak, makan dulu baru mikir dulu baru makan. Makan dulu, selesai. Murid kayak gini nih, salah guru naktir. Nanti kalau tiba-tiba kolesterolnya naik, salah siapa? Muridnya kayak gini, kebanyakan murid kayak gini, terjadinya hidup. Nah, sama, nanti Buddha Bodhisattva semua bertekad menolong. Akan tetapi, kitalah yang bertanggung jawab penuh untuk bisa mencapai tadi. Ya, oke kita lanjutkan.
2, ini belum selesai, ini masih panjang nih. 2, 3, 4 sampai yang terakhir di pertemuan berikutnya ya. Setelah itu kita bahas sekarang masih banyak lagi ya. Oke, kira-kira begitu. Cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Boleh. Yang tadi kalau kayak bisa 3 nih kayak. kalau seperti maju, Maju. Sulukong ya gitu ya. Ya. Itu kan apa? Cicitasen ya. Itu termasuk dewa atau bodhisattva? Oke. Ini harus ikut pelajaran tentang dewa di Tao, Konghucu, dan Buddhisme. Maco itu ada di Tao. Ya, di Tao nanti kita bantu Pak Sien lah, Maco lah, banyak. Ya, dan setiap pun. Oke. Ya. Lao Lao lagi ya, ada kan? Mau 3 jam lagi kan? Ya, jadi gini, kalau di dalam Tao, beda Tao, Konghucu, dan Buddhis. Konsep dewanya kalau di Buddhis, dewa ini adalah setiap makhluk bisa menjadi dewa, gampang. Jaga sila, banyak berdagang, jadi dewa, ya kan? Tapi dewa tak abadi. Ketika karma baik habis, turun lagi, itu Buddhisme. Tapi kalau di dalam Konghucu adalah konsepnya. Dewa itu, Konghucu ini lebih kurang ya. Ada alam namanya alam manusia. Ada alam setelah manusia meninggal, ada alam leluhur. Setelah ada alam leluhur, manusia atau makhluk yang punya jasa wajib luar biasa jadi dewa. Nah ini saya biasa bahas di dalam topik Ulambana. Ulambana bedanya, Ulambana Buddhism, Ulambana Chinese bagaimana itu lengkap ya, itu 2 jam itu biasanya. Nah jadi dewa itu adalah dari makhluk manusia yang betul-betul jadi punya jasa besar. Nah Tecukong, Wan Kong, nah itu ya, itu dewa di Konghucu. Kalau di Tao lain lagi, dewanya bisa mencapai dewa ketika mereka memahami, mengerti hakikat Tao, kekosongan dan pemahaman Tao ya. Jadi mereka ketika sudah memahami konsep kekosongan, mereka otomatis jadi dewa. Dan dewa-dewa di Tao itu rata-rata tidak ada sejarah detailnya, ya. Dan mereka bisa turun lagi nggak sih? Maksudnya menjadi manusia kembali? Dewa di sana, dewa di sana konsepnya sudah jadi dewa sudah. Pikir, Konghucu dan Tao jadi dewa nggak ada lagi model turun. Dewa yang sudah abadi dewa. Level dewa atau peringkat dewanya udah tetap fix. Kalau di Buddhis, dewa ini masih bisa turun naik karena 31 alam masih. Bedanya itu. Ya, jadi dewa nanti di sana ada dewa Maco misalnya, ketika ceritanya dan profesi-profesi kan ada seorang anak gadis yang sudah tiba-tiba dia di lautan kemudian disembah jadi Maco, ya kan? Nanti ada yang sungguh benar atau wah panjang banget. Kita mesti cerita dari perjalanan ke barat di Susuansaan, kemudian kita bicara panjang sekali. Benar nggak dia menjadi dewa dan tidak? Itu kita harus pindah lagi, karena itu ada namanya sisi histori, ada sisi legenda. Ya, sisi histori dan sisi legenda itu bahas panjang ya. Kalau ada waktu ini menarik ya, simpan PR-nya simpan dulu ya, karena kita harus membahas tentang bagaimana konsep dari dewa-dewa ini. Ini kan menarik, karena kita rata-rata orang Chinese campur aduk, dewa sana ceplok, belum lagi ke kelenteng, nanti ini ada peho lah, ada harimau putih lah, ada ini ya. Itu kalau kita nggak paham, bingung, pasti bingung ya kan. Di sana ada banyak sekali dewa-dewa dan kalau kita bahas satu persatu kita akan tahu. Oh ini yang model dewa ini adalah yang tahu. Dewa ini adalah Konghucu, dewa ini adalah Buddhisme. Sehingga beda. Ya. Di kelenteng itu karena kebetulan sudah ngumpul jadi satu semua dan sudah campur semua. Kadang-kadang umat Buddha juga bingung. Jangankan umat Buddha yang sering aktif. Ya. Kita kadang-kadang penceramahnya kalau nggak memahami ini, nggak mengerti tentang yang mempelajari tentang lebih detail kayak hobi ya, hobi baca ini belum tentu ngerti. PO itu dari mana munculnya saja kan, harimau putih ya, kemudian yang anjing langit, ya banyak ya. Nah waktunya yang nggak banyak, makanya mau panjang kalau mau dibahas itu semua. Ya, oke, yang lain oke, clear, sudah, ada lagi? Cukup? Gak apa-apa, kalau mau ada waktu sedikit kita jadi tahu semua. Tapi memang menarik ya, cerita tentang tradisi, tentang
dewa-dewi, dan seterusnya di Kristen. Kalau dibahas banyak banget itu semua menarik. Tapi kembali lagi ke esensi dasar kita belajar Buddha Dharma, ya adalah ada makhluk yang kita tahu mereka lagi berproses mencapai pencerahan. Ya, kita melihat mereka sebagai profit, sebagai makhluk-makhluk yang punya komitmen menjaga semesta. Ya, kita sebagai pelindung Dharma dan seterusnya. Nah, kita maunya apa? Mereka menjalankan tugas mereka dan mencapai sebuah kondisi yang mereka alami. It's okay. Ya, tetapi yang terpenting dari semuanya, ya, kita mau apa? Hidup buat apa? Kayaknya di kepalanya body wifi-nya kurang kencang. Ya, ini mana? Hidup buat apa? Kopi. Dia cuma ngomong ikut aja dah. Ikut kemana? Ikut aja. Bingung? Ya. Udah hidup puluhan tahun. Hidup buat apa? Masih bingung. Setelah hidup mau kemana? Mau jadi apa? Itu aja masih bingung. Kebayangkan? Kita belajar langit, bumi semua. Pada akhirnya kita mau kemana sih? Kita jadi apa sih? Tujuan hidup buat apa sih? Hidup buat apa sih? Itu masih bingung. Jadi, nah, Buddha ada makhluk yang sudah tercerahkan, mereka tak bingung lagi. Mereka sudah tahu persis hidup itu apa. Nibbana seperti apa? Clear jelas. Ya, mereka sudah tidak lagi terombang-ambing oleh lautan penderitaan. Ya, dan mereka sudah berada pada sebuah titik di luar dari pusara tadi. Lingkaran kehidupan ini. Mereka sudah keluar, memahami secara penuh. Nah, bagaimana cara proses? Salah satu topik yang kita bahas di hari ini adalah profil kita bisa menjadi bagian dari yang keluar dari lingkaran ini. Kalau kita bisa menjadi bagian dari contoh tadi, ya, bodhisattva ini, ya, supaya cuma dua, simple, cuma dua supaya. Gampang kan? Dua. Ini belum apa udah ketawa dulu. Simple, ya. Bersedia mengambil 100% penderitaan makhluk lain untuk dirinya. Bersedia memberikan 100% kebahagiaan untuk makhluk lain. Simple kan? Oke, bisa? Jadi tanpa kemelekatan lagi, tanpa apapun lagi, sudah makhluk ini adalah makhluk yang sudah kita lihat pada aduh, gue udah bakal ngomong nggak benar. Do it, lakukan. Siap mengembangkan meta supaya makhluk lain bahagia. Siap mengambil penderitaan makhluk karuna, mengambil penderitaan makhluk lain, atau membantu makhluk lain tanpa batas. Kenapa? Karena mereka mau memahami, menolong semua makhluk 31 alam. Mereka harus belajar di 31 alam secara detail semua karakter sifat kebiasaan apapun. Maksud tadi, ya, menuju kepada yang kelompok ini dia seperti apa? Kelompok ini seperti apa? Bermanifestasi. Dan bukan 7/84 dan unlimited sepertinya. Cuman supaya kita agak pahami. Kita baca kan nggak mungkin sampai unlimited. Kita baca lama. Makanya saat dalam Pundarika Sutra, kalau baca sutranya 33 wujud dan di bab terakhir dijelaskan oleh Buddha pertama. Kemudian di dalam Tapechu itu 84 wujud. Masih ada lagi, masih banyak pembahasan tentang Kuan-Yin yang menyatakan bahwa beliau bisa wujud dari apapun, unlimited. Sama seperti kita hanya unlimited, betul? Contoh, kunjungan ke Panti Jompo, ya, kira-kira gimana? Sama oma-opa. Kita bisa kadang-kadang galak di kantor, sampai ke sana kan nggak boleh galak-galak sama oma-opa. Ya, nyanyi-nyanyi tepak-tepuk. Terus habis itu pergi ke panti asuhan ketemu anak-anak, kan jadi anak-anak lagi kita. Main-main sama mereka, ya kan? Nah, pulang ke rumah belum ketemu laukung kan main lagi. Ya. Kita sama, kita bisa bermanifestasi sesuai dengan kondisi alam itu yang dimaksudkan tadi. Jadi sama seperti kita manifestasi juga daripada bodhisattva. Ketemu di mana, kita akan menjadi apa? Kita menolong di bagian mana? Itu semua manifestasi kita. Nah, cuman kita masih melekat kepada waktu, tempat, dan kondisi. Tapi kalau para bodhisattva sudah tidak lagi melekat ke sana, dia bisa kemanapun yang sesuai dengan kebutuhannya. Oh, di sana dibutuhkan tempat. Dan mereka seperti Sunggokong kan, cabut bulunya, tapi jadi Sunggokong yang banyak. Sama dari satwa ada di sini tanpa batas jumlah. Gimana tuh?
Iya. Sekarang kita juga bisa seperti itu. Bisa. Anda di sini nih, fisiknya di sini ya. Tapi ketika Anda bicara ke Zoom, kan sudah Anda ada di sana tuh, ya kan? Sudah menjadi bagian dari diri Anda, bermanifestasi juga. Bentuk kita udah unlimited, bisa kemana? Zaman, nah itu pemahaman pemirsa. Sehingga para Bapak Ibu teman-teman semua, konsep dasar ini harus kita pahami bahwa kita semua menuju kepada kebudayaan, dan proses menuju kepada kebudayaan kita perlu menyempurnakan pahami siapapun, dan dalam proses menyempurnakan pahami kalau cita-cita kita ingin menjadi sama-sama muda, maka kita harus belajar tentang pendekatan semua makhluk tanpa batas, dan kita belajar untuk mencari solusi, mencari jalan keluar untuk kebahagiaan semua orang. Ya, sini ya. Ya. Nanti semua bersama yang lain adalah penggambaran diri kita. Nanti semua apa yang harus kita lakukan sudah terpancar di sini. Manjusri apa, Samadhabhadra apa, itu semua ada lengkap. Dan ketika kita praktek 8 maha bausawa itu, sifat-sifat mereka itu sifat untuk mencapai kebudayaan. Yang ini melambangkan belas asih, ini melambangkan pertolongan ke alam yang paling rendah sekali ketika saya tolong. Ya, nanti yang lain adalah manjusri, pengetahuan, iya, kemudian kebijaksanaan, itu semua ada lengkap. Samadhabhadra, ketenangan batin, itu samadhi. Ya, nanti wajra itu tekad, semangat, semua ada. Nanti diuraikan satu persatu sehingga kita melihat, oh iya, saya tinggal contoh ini, semua bodhisattva yang ada dalam diri kita, ya sudah kita jadi bodhisattva. Kata kuncinya, kitalah yang menjadi bodhisattva pada akhirnya. Oke, clear ya? Oke, sip. Udah, ada pertanyaan? Selesai ya? Jadi, saya berharap nanti masih PR lanjutan kita di next pertemuan yang kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya 8, tinggal 7 ini nyambung. Cukup waktu ya, kalau nggak ini pecah lagi dulu. Tahun lagi, panjang lagi ya. Ini belum dewa ya? Belum. Ya, masih panjang PR-nya. Ditanya dewa lagi. Ya, jadi materi dalam agama Buddha juga kebetulan saya di Banika Budaya, saya belajar Mahayana, Tatrayana juga saya belajar, kemudian Terawa juga saya belajar, kemudian saya juga diundang ke Konghucu, ya, di Konghucu saya juga belajar. Beberapa bulan lalu saya cerita tentang Konghucu, materi Konghucu. Ya. Kemudian juga saya di Tao ada ceramahnya, jadi kebetulan cukup familiar kemana-mana gitu ya. Sehingga saya berharap teman-teman bisa mendapatkan gambaran utuh dan jelas tentang bagaimana agama Buddha ini dan bagaimana jalan atau way out kita untuk mencapai kebebasan. Tadi nirwana, bagaimana kita mencapai kebebasan, mencapai nirwana. Itu kata kuncinya hari ini. Bahwa kita semua bertanggung jawab kepada pencapaian kita masing-masing. Oke, clear ya? Ya, semoga kita semua maju di dalam Dharma, semoga kita semua berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya.